Saya akan menjelaskan tentang narasi besar Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan, diwahyukan kepada para penulis untuk periode lebih kurang 1.500 tahun. Dimulai dari tulisan Musa, kitab Kejadian, sampai kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Seluruh kitab Perjanjian Lama 39, seluruh kitab Perjanjian Baru 27. Total semuanya 66 kitab. Kitab Perjanjian Lama terdiri dari 5 kelompok. Kitab Pentatyuk yang ditulis oleh Musa, kitab sejarah, kitab nabi besar, kitab nabi kecil, kitab puisi. Nah, ini 5 bagian besar. Di Perjanjian Baru ada juga 5 bagian besar, yaitu 4 Injil, kitab sejarah, kisah para rasul, surat kepada jemaat, kepada pribadi, surat umum, dan kitab nubuat. Nah, semua dasar ini menjadi satu kesatuan yang penting. Kitab-kitab Perjanjian Lama, dasar utamanya dari kitab-kitab Pentatyuk, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kitab-kitab Perjanjian Baru, dasar utamanya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keseluruhan kitab, dari kitab yang ada, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada kesinambungannya. Kesinambungan pertama, mengenal Allah secara progresif. Dari mulai Perjanjian Lama, Elohim, Yahweh, Adonai, sampai kepada Perjanjian Baru, Theos, Logos, Pneuma, Roh Kudus. Kedua, mengenal manusia dari mulai penciptaannya, kejatuhannya, pemberontakannya, kemudian bagaimana Tuhan menebus sampai finalnya pada Kristus dan pada hari kedatangannya yang kedua kali manusia berada di langit dan bumi yang baru. Yang ketiga, juga di dalam seluruh Perjanjian Lama dan Baru, mengenal dan mengetahui alam semesta, bumi dan segala isinya, semua tatanan kehidupan, baik materi yang ada, gas, cair, padat, maupun juga tumbuhan, binatang, malaikat, dan manusia. Nah, ini keseluruhannya kita pelajari. Kesinambungan yang kedua adalah berbicara tentang bagian mengenai apa yang difirmankan Tuhan. Ada yang terus berkembang secara progresif, bertahap sampai finalitasnya. Covenant, hukum Taurat, dan juga kehadiran Kristus. Covenant di dalam Perjanjian Lama itu ada 5. Mulai dari covenant kerja, Allah, dan Adam. Covenant alam, natural, Allah, dan Nuh, serta isi bumi. Covenant hukum, Allah, dan Musa, berkaitan dengan hukum Taurat. Covenant perjanjian, Allah dan Abraham dan keturunannya berkaitan dengan umat pilihan. Kelima, covenant kerajaan berkaitan dengan Tuhan yang memerintah dan kerajaan Israel mewakili pemerintahan kerajaan Allah. Itu 5 di Perjanjian Lama. Dan ini seluruhnya digenapi pada diri Kristus, covenant baru, new covenant di dalam Kristus. Mengapa? Karena pertama, manusia sudah gagal melaksanakan covenant. Yang kedua, manusia tidak mampu untuk mengerjakan covenant dengan sempurna. Setiap covenant, baik covenant kerja, covenant alam, covenant perjanjian, covenant hukum, covenant kerajaan, seluruh covenant termasuk new covenant sebagai finalitasnya, berkaitan dengan 2 hal, yaitu kehidupan yang dikaruniakan Allah dan keadilan yang dinyatakan Allah. Tentu keadilan ini berkaitan dengan yang namanya penghukuman. Kalau dia taat berdasarkan anugerah Tuhan, maka dia menikmati hidup yang sudah di-covenantkan Tuhan. Arti covenant itu perjanjian yang datangnya dari Tuhan. Kalau dia tidak taat, berarti dia mengalami yang namanya suatu kondisi yang dihukum untuk selamanya.
Kemudian setelah kita tahu bahwa ada keberlanjutan yang kedua tentang covenant, yang kedua itu berikutnya adalah keberlanjutan tentang hukum Taurat. Hukum Taurat yang dikaruniakan Allah itu bersifat kekal, bersifat kudus, bersifat baik, dan tentu bersifat untuk memberikan pengertian akan Allah, manusia, dan alam semesta. Di dalam hukum Taurat, kita mengenal ada 3 bagian penting. Yang pertama, hukum Taurat yang mengatur ibadah, ada kemah suci, ada bait Allah, ada korban persembahan, ada para imam, ada tempat-tempat ibadah. Nah, itu namanya covenant ibadah. Covenant ibadah ini hanya berlaku untuk orang Israel, orang Yahudi. Itu sebabnya kita tidak lagi lakukan itu. Karena apa? Covenant ibadah sudah penuh sempurna dikerjakan oleh Kristus. Itu yang pertama. Jadi tidak ada keberlanjutan, ya, hanya untuk orang Israel. Yang kedua, hukum Taurat berkaitan dengan yang namanya hukum sosial. Nah, hukum sosial ini mengatur hubungan antara orang Israel dengan orang Israel dengan orang non-Israel, berkaitan dengan orang Israel mengelola bumi, mengatur hubungan antara penggunaan pengelolaan tanah, mengatur relasi bagaimana menempatkan diri sebagai tuan atau ada budak atau pekerja, semua diatur di dalam hukum sosial. Dan ini berlaku hanya untuk orang Israel, orang Yahudi. Sampai sekarang mungkin ada yang melakukan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting, yang berkelanjutan, yaitu hukum moral. Hukum moral itu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan Allah, hubungan kita dengan diri dan komunitas, hubungan kita dengan tempat di mana kita ada. Hukum moral itulah yang lebih banyak kita tahu dan kita kenal di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 di dalam loh batu. Loh batu itu ada 2, loh batu dari Tuhan yang isinya hukum 1 sampai hukum 10 dan loh batu yang kedua dari manusia yang disediakan Tuhan hukum 1 sampai hukum 10. Jadi ada 10 titah, 10 titah. 2 loh batu ini menjadi tanda covenant hukum yang berkaitan dengan hukum moral. Kalau hukum sosial dan hukum ibadah tidak di dalam 2 loh batu ini. Nanti ada penjelasannya setelah Keluaran pasal 20. Nah, hukum moral ini terus berkelanjutan, bukan hanya untuk orang Israel, juga untuk orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia sampai akhir zaman. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu sudah juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Nah, ini hukum moral. Ya. Di sana dijelaskan berkaitan dengan pengenalan akan Allah, pengenalan akan diri, dan mana sikap kita terhadap sesama kita. Tentu terkait di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah dirimu dan sesamamu. Ini satu kesatuan. Itu hukum moral. Nah, itu keberlanjutannya dan ketidakberlanjutannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah keberlanjutan antara perjanjian lama dan perjanjian baru berkaitan dengan siapa Kristus. Di dalam perjanjian lama dituliskan nubuat tentang kehadiran Yesus Kristus. Misalnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Akan lahir seorang dari perempuan keturunan yang tunggal untuk meremukkan kepala ular. Lalu nubuat itu dilanjutkan dan disampaikan oleh Tuhan kepada Yakub di dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 10, kemudian kepada Yosua pasal 5, dan kemudian kepada nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan juga kepada orang-orang yang menulis kitab-kitab puisi, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan yang lain-lain, termasuk kitab Ayub. Nah, itu menjelaskan tentang Kristus, anak Allah yang akan datang, yang inkarnasi. Lalu dilanjutkan finalitasnya pada kehadiran Kristus di perjanjian baru. Mulai dari inkarnasinya, kelahirannya, hidupnya, sampai pelayanannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, penampakannya, sampai kenaikannya, dan duduk di sebelah Allah Bapa, dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini seluruhnya lengkap. Jadi menjelaskan keberlanjutan. Itu sebabnya ketika kita membaca perjanjian lama, kita mesti membacanya secara berkelanjutan sampai perjanjian baru. Karena perjanjian lama akan menuntun mengarahkan kita untuk membaca, mengerti di dalam perjanjian baru. Tetapi ketika kita membaca perjanjian baru, harus ingat
latar belakangnya dari perjanjian lama. Sehingga tidak ada orang Kristen yang hanya mementingkan hanya satu kitab, hanya satu pasal, hanya satu ayat. Tidak ada orang Kristen hanya membaca hanya perjanjian lama saja atau hanya perjanjian baru saja, tidak boleh. Itu utuh. Walaupun pewahyuan Alkitab ini tidak langsung sekaligus satu kitab, tetapi progresif, bertahap sampai final. Di luar Alkitab tidak ada lagi firman Tuhan yang tertulis. Jadi semua lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru. Puji Tuhan, sekarang sudah bisa diterjemahkan. Mulai kapan diterjemahkan? Tahun 150 sebelum Masehi. Oleh 70 ahli yang ada di Alexandria. Dari perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani dan Aramik, ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta namanya. Lalu dilanjutkan, setelah orang Kristen ada dan hadir, dan menerima Septuaginta, menerima perjanjian lama, lalu menerima perjanjian baru, lalu pada abad keempat atau menjelang abad kelima, Bapak Santo Jerome menerjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, namanya Vulgata. Lalu nanti tahun 1200, 1300 Masehi, ada juga yang pertama kali menerjemahkannya dari bahasa Latin atau bahasa Yunani atau bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris kuno, Wycliffe namanya. Lalu dilanjut terus sampai nanti pada masa-masa reformasi. Misalnya Martin Luther menerjemahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, baik yang dalam terjemahan Vulgata maupun terjemahan Septuaginta, diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Nah, bahasa Jerman yang sekarang digunakan oleh orang Jerman itu dasar bahasanya dari kitab yang diterjemahkan oleh Martin Luther. Dan terus sampai sekarang ribuan, 7.000, mungkin 10.000 terjemahan Alkitab. Bahkan bukan diterjemahkan secara cetak, sekarang secara digital. Dalam bahasa daerah kita juga sudah banyak masing-masing. Nah, itu keseluruhan Alkitab. Nah, bagaimana kita memahami kalau sudah tahu formalnya, materinya, meternya, sekarang kita ingin melihat substansi daripada Alkitab ini. Kita bisa memperhatikan, ternyata kita tahu, kita perlu mengerti rumusannya bahwa ada 4 narasi besar yang disebut grand naratif. Kisah penciptaan, kedua, kisah kejatuhan, ketiga, kisah penebusan, yang keempat, kisah penyempurnaan. Kisah penciptaan mulai dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan semuanya itu dengan baik, sangat amat baik, teratur, indah, agung, harmonis. Apa yang diciptakan Tuhan? Ada 5 entitas materi. Materi, ya selain ruang dan waktu ya, materi, gas, padat, cair. Berevolusi pada dirinya. Ada hukum yang mengaturnya. Kedua, tumbuhan. Berevolusi pada dirinya. Ada hukum yang mengaturnya. Ketiga, binatang. Berevolusi pada dirinya. Ada hukum yang mengaturnya. Keempat, manusia. Ada perkembangan evolusi pada manusia. Pada entitasnya. Kemudian kelima adalah malaikat. Yang kelima ini tidak dijelaskan, tidak ada kisah khusus karena memang Alkitab bukan untuk malaikat, Alkitab untuk manusia di bumi. Maka dijelaskan yang kelima ini tentang malaikat memang ada, tetapi tidak secara jelas historisnya dalam suatu kitab tertentu. Tapi ada ikut terlibat dalam semua pergerakan keadaan manusia. Nah, yang menjadi penting ini, Tuhan menciptakan ruang waktu, waktu adalah ruang, ruang adalah waktu sebagai container, lalu contain-nya 5 entitas ini. 5 entitas ini yang punya masing-masing ada hukumnya dan masing-masing pada dirinya bisa berevolusi karena memang ada dinamika hukumnya, ada konstruksi hukumnya, tetapi seluruhnya disatukan dalam sistem kehidupan. Ini penciptaan, ini kisah penciptaan. Dalam kisah penciptaan untuk selanjutnya tentu ada kelahiran manusia, ada perkembangbiakan binatang, ada penyebaran tumbuhan, pertumbuhan juga, ada pergeseran materi, bisa menghasilkan gas, bisa menghasilkan benda-benda cair, benda-benda padat, seluruhnya itu di dalam satu kesatuan hukum yang ada di dalam satu sistem. Nah, ini namanya penciptaan. Jadi, bagaimana keseluruhan itu terus bekerja? Tuhan bukan hanya mencipta, seluruhnya di dalam hukum Tuhan, hukum alam, hukum yang namanya hukum spiritual,
dan hukum rohani, seluruhnya itu ada dalam sistem kehidupan tiap-tiap entitas. Namanya setelah penciptaan adalah providensia. Allah memelihara, Allah menjaga, Allah menopang, Allah memimpin, Allah memerintah. Nah, ini bagian penting dalam konteks penciptaan. Memang dituliskan bahwa dalam kitab Kejadian pasal 2, Tuhan berhenti istirahat. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memelihara. Di dalam proses pemahaman kita, pemeliharaan Tuhan itulah berkelanjutannya penciptaan itu. Bagi malaikat stop, tidak ada perkembangan, kelahiran, atau menikah. Tidak. Bagi manusia, bertambah banyak memenuhi bumi. Bagi binatang, dia berkembang biak. Bagi tumbuhan, juga mengalami variasi-variasi. Bagi materi, mengalami suatu perevolusian di dalam materi itu sendiri berkaitan dengan hukum yang ada. Nah, penciptaan dan pemeliharaan sebuah kisah yang tidak bisa dibantah. Yang kedua adalah kisah kejatuhan. Manusia berdosa. Mulai dari mana? Kejadian pasal 3 sampai Kejadian pasal 11. Sebagai contoh, bukti dari mulai Adam sampai zaman Nuh. Manusia berdosa, berdosa, berdosa. Semuanya dengan sengaja memberontak. Adam memberontak apa? Memberontak kepada Allah dengan melanggar covenant kerja tadi. Tuhan suruh apa? Pelihara bumi, berikan kekuatan, tenaga, pikiran untuk menjaga bumi, untuk mengelola bumi. Karunia itu diberikan Tuhan dan manusia punya akal, punya otoritas, punya kekuatan, kuasa untuk mengelola bumi. Itu diterima dengan baik. Tapi yang kedua, Tuhan perintahkan jangan makan buah pohon yang baik, yang benar dan jahat, atau yang baik dan jahat. Apa yang terjadi? Manusia dengan sengaja makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dengan sengaja. Dengan keinginan apa? Menggeser posisi Tuhan. Mau jadikan posisinya sebagai Tuhan. Mau menjadikan posisinya untuk menempatkan diri, menentukan, oh ini good, oh ini evil, oh ini truth, oh ini false. Dia sendiri. Padahal Tuhan sudah menetapkan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang jahat, mana yang salah. Tuhan sudah menetapkan, tapi manusia dengan keinginan sendiri. Datanglah si setan merasuki ular, menggodalah. Jadi klop keinginan antara apa yang diinginkan Adam dan Hawa, ada ular yang dirasuki setan itu, kemudian mencoba menggoda. Akhirnya niatnya dari awal itu sudah ada, terdorong lagi, akhirnya dilakukanlah pemberontakan kepada Allah. Terus, sejak Adam, Hawa, Kain, sampai zaman Nuh. Memberontak, Kejadian pasal 3 sampai Kejadian pasal yang ke-11. Ini berkaitan dengan kisah kejatuhan yang kedua, kisah kejatuhan. Tapi kejatuhan ini bukan berhenti di situ, manusia terus sampai sekarang, karena manusia sudah bernatur dosa, baik bayi yang belum dilahirkan maupun bayi yang sudah dilahirkan, itu punya benih pemberontakan, benih kejahatan. Jadi dengan tidak diajarkan pun oleh orang tua, hal-hal jahat, hal buruk, manusia dengan sendirinya akan melakukan kejahatan, karena bernatur. Bernatur itu berarti keadaannya sudah berdosa. Nah, itu kisah kedua terus sampai sekarang, manusia berdosa. Kita lihat saja. Tiap hari kita mendengar, mengetahui bahwa ada kejahatan manusia. Baik melalui media sosial, media cetak, media elektronik, bahkan sehari-hari kita lihat dengan indrawi kita perhatikan, itu terlihat kejahatan kita. Itu fakta. Itu kisah kejatuhan, dari mulai Adam. Yang ketiga adalah kisah penebusan. Nah, ini Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya, tetapi secara progresif, yaitu sebagian umat yang diciptakan Tuhan ditebus. Mulai dari mana? Mulai dari Abraham. Di zaman Abraham banyak manusia lain, banyak. Di tempat di mana Abraham dilahirkan, dibesarkan di Ur Kasdim, banyak manusia, sudah banyak menyembah berhala, menyembah roh jahat, menyembah buatannya sendiri dan sebagainya. Konon ceritanya Abraham sendiri pun leluhurnya itu membuat patung untuk disembah. Tapi Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia, untuk menjadi satu orang yang menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi umat Tuhan. Nah, ini mulai dari Kejadian pasal 12 sampai Wahyu 20. Wahyu 20 itu menunjukkan dari Kejadian pasal 12 sampai Wahyu 20 itu menunjukkan kisah yang ketiga, kisah penebusan. Secara progresif, mulai dari Abraham, kemudian Ishak, Yakub, orang Israel, kemudian para nabi, para imam, para raja, semua umat Tuhan yang ada dari zaman ke zaman, sampai kedatangan Kristus yang memfinalkan, menyempurnakan, sempurna mutlak pada diri Kristus. Kristus yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, menggenapi seluruh apa yang Tuhan nyatakan. Dan akhirnya, apa yang terjadi?
kita beroleh penebusan. Orang-orang pilihan, orang-orang yang telah ditetapkan Allah dalam kekekalan, menerima keselamatan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk segala bangsa yang percaya yang sudah ditetapkan Tuhan. Nah, ini adalah kisah penebusan sampai Kejadian pasal 12 sampai Wahyu pasal 20. Ini menjelaskan puncaknya kisah penebusan. Yang keempat adalah kisah yang disebut kisah penyempurnaan. Di langit dan bumi yang baru. Yesus datang kedua kali setelah ia menyelesaikan misi yang pertama, yaitu inkarnasi, hidup, pelayanan, pengajaran, menyatakan kuasanya, mati, bangkit, naik ke surga, dan datang kembali. Pada saat datang kembali itulah mulai ada yang namanya kisah penyempurnaan yang keempat. Ada langit dan bumi yang baru, kita hidup, umat Tuhan ada di sana, dan orang-orang yang tidak dipilih, orang-orang jahat, akan ada di dalam api neraka bersama setan dan roh jahat. Dalam kisah penebusan, perlu diperhatikan, pada zaman itu ada 3 tokoh penting yang sejaman dengan itu. Dengan Abraham, ya pertama Abraham tokohnya, yang kedua Melkisedek, kita tidak tahu siapa dia, tapi dia manusia yang sejaman dengan Abraham, dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Ini juga orang pilihan. Karena Abraham juga memberi persembahan kepada Allah melalui Melkisedek. Yang ketiga adalah satu orang yang mungkin banyak yang tidak memahaminya, tidak mengetahui, yaitu Ayub. Ayub itu sejaman dengan Abraham, Melkisedek, dan juga Ayub. 3 tokoh ini penting. Abraham itu menjadi bapak segala bangsa, bapak orang percaya. Melkisedek menjadi dasar satu pengertian adanya imam, termasuk nanti menunjukkan kepada keimaman Yesus Kristus. Tapi Melkisedek bukan Yesus Kristus. Melkisedek adalah seorang manusia yang sudah lanjut umurnya, tidak diketahui ayahnya siapa, ibunya siapa, pasti sudah meninggal, tapi dia tetap eksis hidup. Sampai pada waktunya dia meninggal di kaki Tuhan. Baru Ayub menunjukkan bahwa bagaimana manusia itu bergumul dalam dosanya, kejahatannya, sampai dia berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat. Kisah Ayub di dalam kitab Ayub. Kisah Abraham mulai dari kitab Kejadian pasal 12 seterusnya. Nah, itu narasi dalam Alkitab. Jadi Alkitab sangat unik memberikan kepada kita pijakan kita berada di dalam kisah. Penciptaan sudah, providensia di dalam penciptaan, ya. Dalam kejatuhan, sebagian besar masih manusia berjatuh dalam dosa, berbuat dosa. Penebusan bagi orang percaya, bagi orang yang dianugerahkan keselamatan, dan kisah penyempurnaan yang akan diterima oleh orang percaya umat Tuhan. Nah, itu adalah keseluruhan yang ditulis dalam Alkitab. Perlu diingatkan lagi bahwa Alkitab itu bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi dari pengajaran, pengertian, pemahaman dari Alkitab, manusia diberikan suatu tuntunan untuk menyelidiki firman yang tidak tertulis di dalam alam semesta, firman yang tidak tertulis di dalam sejarah, firman yang tidak tertulis di dalam hati nurani manusia. Responnya ilmu pengetahuan, hasilnya peradaban dan teknologi. Responnya keagamaan, tapi salah arah, nanti diarahkan oleh Kristus bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Responnya hikmat dari apa yang dinyatakan Tuhan dalam sejarah. Jadi manusia yang diberikan akal budi, punya kekuatan, punya otoritas, punya kuasa, menaklukkan bumi, lalu menemukan kebenaran Allah yang tidak tertulis itu, wahyu umum itu. Dan diberikan kapasitas, diberikan anugerah umum. Tetapi itu tidak menyelamatkan, hanya untuk manusia bisa hidup dan hidupnya nanti sampai akhir zaman. Yang memberikan hidup dan kehidupan itu adalah firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman yang memberikan kita kehidupan. Hubungan kita dengan Tuhan Allah dipulihkan, hubungan kita dengan diri kita dipulihkan, hubungan kita dengan sesama dipulihkan, hubungan kita dengan alam di mana kita berada, bumi ini dipulihkan. Dan di dalam Alkitab kita dituntun untuk percaya pada firman yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada 3 firman. Firman yang tidak tertulis, itu kebenaran-kebenaran yang ada di alam semesta, sejarah dan hati nurani manusia. Ini tidak menyelamatkan, ini hanya mengetahui bahwa ada Allah, ada kebaikan, ada keadilan, ada kesucian, ada kebenaran untuk kehidupan di bumi. Ada firman yang tertulis, yang diwahyukan Tuhan, yang kita baca, yang kalian, kita semua membaca satu bagian ayat demi satu bagian ayat, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dalam firman tertulis itu kita dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang berkarya di dalam melalui firman itu untuk kita mengenal firman yang menjadi manusia itu Kristus. Jadi sangat lengkap
secara metafisikanya lengkap, epistemologinya lengkap, etikanya lengkap, mengenal manusianya lengkap, teologinya lengkap. Nah, 5 ini seluruh ilmu pengetahuan, seluruh mata kuliah, seluruh jurusan, di setiap universitas, di setiap sekolah, di setiap bagian-bagian penyelidikan penelitian dinyatakan. Ada realitas, ada ilmu pengetahuan, episteme, pengetahuan tentang yang benar, ada etika, bagaimana kita bersikap, bertindak, bertutur kata, dan sebagainya. Bagaimana yang keempat adalah mengenal diri, bagaimana kita menolong sesama, membantu sesama, mengerti diri dan mengerti orang lain, memanusiakan manusia, dan yang kelima, mengenal Tuhan sebagai basic dari seluruh apa yang kita pelajari. Dengan demikian saya dengan cepat, tuntas, memberikan ringkasan yang penting. Nah, itu bagian yang perlu diingat tentang narasi besar kita. Jadi saya secara dasar arah terus berkembang memberikan penjelasan secara utuh. Lalu bagian yang kedua yang saya mau tekankan ialah tentang kejatuhan manusia dan pemberontakan. Tadi saya sudah jelaskan tentang manusia di Taman Eden ditempatkan. Taman Eden itu di mana? Di bumi ini. Para arkeolog memperkirakan Taman Eden itu di wilayah Timur Tengah. Bisa jadi di wilayah Mesopotamia, atau ada yang memperkirakan di wilayah Kanaan, dan sebagainya. Memang belum ada pembuktian arkeologis yang dapat menunjukkan bukti Taman Eden itu di wilayah itu. Tetapi secara ontologis, dalam berpikir dan juga dalam iman, Taman Eden itu di bumi ini. Nah, dan manusia yang diciptakan dari debu tanah, dihembuskan napas hidup, diberikan kebebasan, diberikan akal budi, diberikan kemampuan berelasi, diberikan kemampuan berfungsi, lalu kemudian ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu baik sekali, indah, penuh kedamaian. Tetapi di Taman Eden itu ada satu pohon di tengah taman itu, satu pohon yang tidak boleh dimakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sebagai ujian kesetiaan. Kenapa? Kalau kita kan manusia, keturunan Adam itu dilahirkan dulu, ya kan, dalam kandungan ibu dulu, kemudian 9 bulan 10 hari atau 40 minggu itu baru dikeluarkan dari bayi, bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, sampai akhirnya meninggal. Kan itu perkembangan. Tetapi untuk Adam dan Hawa berbeda. Ketika diciptakan, sudah dewasa. Tidak ada yang melahirkan Adam dan Hawa. Adam dari debu tanah, dibentuk langsung. Kita nggak dari debu tanah. Kita dari konsepsi pertemuan sel sperma ayah dengan sel telur ibu di rahim ibu kita. Lalu kita diberkati, disertai, lalu kemudian dibentuk, diperlengkapi, dicipta oleh Tuhan dalam providensianya. Kita akhirnya lahir. Tapi Adam tidak. Untuk sedemikian rupa, dari debu tanah, dihembuskan apa sih? Adam sudah dewasa. Hawa pun demikian. Jadi Hawanya bukan karena dia dibuat dari tulang rusuk Adam, lalu Hawa itu lebih kecil gitu, jadi kayak anak gitu. Enggak. Dia juga dibentuk setara, sepadan. Sama umurnya, beda jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Lalu ditempatkan di Taman Eden. Dikasih karunia, kuasa, otoritas, kekuatan untuk mengelola bumi, menguasai bumi, menaklukkan bumi, memelihara bumi. Supaya semuanya bisa menikmatinya dan baik. Tapi juga dikasih perintah, jangan makan buah. Pohon yang ada di tengah taman itu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Padahal di tengah taman ada 2 pohon. Dalam Kejadian 2 ayat 9 dikatakan ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau buah pohon kehidupan boleh dimakan nggak? Boleh. Tapi persoalannya tidak dimakan. Belum dimakan sudah punya keinginan memberontak kepada Tuhan. Iblis yang memang sudah jatuh dari langit, dari surga, dijatuhkan Tuhan, dihukum Tuhan. Lalu dia menggoda. Nggak apa-apa makan semua, termasuk buah pohon ini nggak apa-apa. Atau dibalikkan, buah pohon pengetahuan yang beda ini boleh dimakan, yang lain jangan dimakan. Dibalik-balik. Itu biasa cara kerja ini. Lalu ditipu, nanti kamu akan seperti Allah. Begini. Nah, ini cocok dengan niat hatinya Adam dan Hawa yang ingin menggeser Tuhan. Jadi ada konfirmasi, jadi godaan itu menjadi konfirmasi keinginan. Akhirnya memberontak dengan sengaja. Jadi bukan pas makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu maka berdosa, manusia tidak. Di dalam hatinya sebelum itu sudah berdosa. Itu pemberontakan. Dosa itu apa? Tidak tepat sasaran. Melekat pada diri manusia. Ini pemberontakan, terus pemberontakan. Begitu ditanya Tuhan, Adam di mana engkau? Mengapa engkau bersembunyi? Aku takut. Jadi orang yang berdosa itu takut jumpa Tuhan. Kecuali Tuhan yang terus bertanya dan memanggil. Adam di mana engkau? Lalu ditanya, apa yang kau perbuat? Mengapa engkau takut? Langsung salahkan istrinya Hawa. Salah lagi, Hawa nanya lagi. Ditanya lagi sama Tuhan, bagaimana? Salahkan ular terus. Nah ini pemberontakan. Manusia itu menyalahkan orang lain. Ya, tidak mau taat kepada Tuhan. Terus Kain juga begitu.
Kain karena persembahannya tidak diperkenan Tuhan, dia mempersembahkan sebagian saja, tidak seutuhnya. Toh tetap untuk Kain, toh Tuhan kan tidak perlu makanan fisik. Itu juga toh untuk membuktikan ujian lagi. Tapi apa? Kain bukannya mau taat. Kain bukan nyesel, tapi dia iri, dia kesel, dia benci bukan kepada Tuhan, pelampiasannya kepada Habel. Ditipunya Habel. Bel, ayo kita ke satu tempat padang di sana, sepi gitu ya. Nggak ketahuan Adam dan Hawa, udah begitu dibunuh. Ini pemberontakan. Pemberontakan kepada Tuhan menghasilkan pemberontakan kejahatan kepada sama. Terus seperti itu. Terus sampai puncaknya manusia semua berbuat dosa. Dan akhirnya Tuhan hukum dengan air bah. Berhenti tidak. Terus setelah zaman Nuh, terus melakukan kejahatan lagi. Sem, Ham, Yafet, khususnya keturunan Ham. Keturunan Ham itu begitu jahatnya sampai dia bilang, gak usah kemana-mana, kita dirikan aja di tanah Siniar ini. Menara Babel. Sampai ke langit. Ini keturunan Ham. Menara Babel sampai ke langit. Supaya kita menganggap diri lebih. Gak usah berserak kemana-mana. Padahal Tuhan perintahkan apa? Penuhi bumi. Gak usah. Kita buat aja di sini. Berserak. Gitu. Gak usah berserak. Gak usah penuh ke mana-mana. Kita buat menara Babel. Sampai ke langit. Tuhan melihat kesombongan manusia, keangkuhan manusia, ingin betul-betul jadi Tuhan. Playing God. Akhirnya Tuhan kacau balau. Itu namanya Babel. Setelah itu, pemberontakan terus berlangsung. Pemberontakan orang Israel kepada Tuhan. Pemberontakan kita saat ini kepada Tuhan. Itu terjadi. Karena manusia sudah berdosa. Dan kata pemberontakan itu ditempelkan, diberikan Tuhan kepada Lucifer yang disebut Satan. Menjadi Satan. Satan itu artinya pemberontak. Jadi kalau kita ingin lihat ada pemberontakan berarti ada setan gitu ya, pemberontak. Pemberontakan terhadap kebenaran, keadilan, kesucian. Jadi pemberontak itu kejahatan yang berhadapan dengan Tuhan. Tapi dampaknya kepada kita, ya, kita dilukai, dirusak dan sebagainya. Nah itu pembahasan yang kita sudah pahami tentang narasi dan juga kejahatan dan keberdosaan. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kiranya bermanfaat ya. Diingat lagi nanti didengarkan lagi apa yang sudah saya sampaikan hari ini.